simbolis pin Garuda Pancasila kepada Bung Atok. Nah, Bung Atok ini adalah mantan napi teroris yang pernah mendiami Nusa Kambangan ya. Berapa tahun Bung Atok? Saya total hukuman 15 tahun. 15 tahun beliau di dalam struktur gerakan teroris tersebut itu jabatannya cukup tinggi sebagai setingkat gubernur ya. Pinter bikin bom. Perakit bom juga. Nah, makanya kalau melawan Pancasila ada nanti dibom sama Mas Anto. Iya, apalagi tinggal di NKRI tapi rasis. Wah, ini paling benci, apalagi membelokkan nasab Nabi. Wah, ini beliau ini cintanya kepada Islam itu sangat dalam dan luar biasa. Saking meluap-luapnya sehingga waktu itu mengalami euforia ya. Euforia sehingga sampai anti kepada negara. Tapi setelah kemudian mengalami berbagai macam dinamika dan akhirnya sekarang kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Kitab Al-Basit tentang Pancasila Merah Putih NKRI. Karangan beliau, karya Abu Yomon Al-Bantani terkait masalah kenegaraan, kebangsaan, Pancasila dan lain sebagainya. Itu buku Al-Basit. Jadi dengan membaca buku itu bisa memahami konstruksi pemikiran beliau tentang kebangsaan. Juga jangan lupa yang ini. Ya. Ini kitabnya karya Abu Yamamah Ghufran juga. Karena beliau itu sudah menulis buku atau kitab itu sampai 500 judul ya? Nggih, 500 judul. Itu luar biasa. Nggih. Nah, ini update-nya kesehatan. Jadi ini Abjad Suryani, jadi beliau ini ngarangnya bukan menulis dengan bahasa Indonesia atau Jawa atau bahasa yang lain, tapi Abjad Suryani. Karena ini adalah sumber daripada segala ilmu. Ini adalah ilmu tertua di dunia, yakni bahasa Suryani, Ibri, dan bahasa Ajam. Dari sinilah kenapa beliau mengetahui segala seluk-beluk asal-usul Ba'alawi dan lain sebagainya. Karena dari Suryani dan Torekoh itulah yang bisa menumbangkan Ba'alawi. Dan kitab-kitabnya banyak kalau nanti dijelaskannya. Ini tentang tasawuf. Kalau untuk yang Al-Basit ini tentang tasawuf juga, tentang hakikat antara syariat dan hakikat. Kemudian di sini kemarin saya baca ternyata sangat luar biasa, ada bab merah putih. Ternyata warna dasar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah merah dan putih. Dan warna merah putih itulah warna yang disukai oleh Rasulullah SAW. Ini ada penjelasan. Kemudian kalau bab Pancasila ini saya ringkas ya. Kalau Pancasila itu, kalau ajaran Wali Songo, karena kita orang Nusantara, itu adalah jimat kalimosodo. Jimat kalimosodo atau jamus kalimasada. Nah, disinilah nanti bagaimana ngaji diri, ngaji rasa, ngaji ucap, ngaji apa yang disampaikan beliau. Ini. Makanya kalau penonton kepengen mendapatkan karya-karya Abu Yamamah Ghufran bisa diperoleh di mana? Bisa hubungi saya. Oh, bisa dihubungi ya. Apakah tidak ada di Shopee dan lain-lain? Belum. Ya, belum. Ya. Jadi masih di ini ya, masih gratis ya, digratiskan. Ya itu kitab Syamali. Kalau yang jilid 2, nah ini fenomenal. Karena ini mencetak sejarah ya, keilmuan. Semua tafsir termasuk Alif Lam Mim Yasin ini kan bahasa Suryani. Dan semua ulama mengakui di semua tafsir, karena Quran kan universal ya. Yasin pasti di tafsirnya Allah Mu'alam bimurodi, hanya Allah yang mengetahui. Tetapi di jilid kedua, ini yang jilid pertama, bab pertama, beliau bedah arti Yasin, ya artinya apa, sin artinya apa, sampai rahasianya apa saja. Makanya Indonesia sebenarnya bersyukur ada ulama yang pada saat ini memegang keilmuan tertua di dunia. Mungkin seperti itu ya. Karena kalau dibahas ini sangat panjang dan luas. Jadi ini untuk penonton supaya tidak kena framing yang macam-macam gitu. Abu Yamamah Ghufran itu saintifik dan ilmiah gitu. Bahwa tampilan beliau itu kadang-kadang nyeleneh. Ini untuk menghibur masyarakat, untuk menghibur bangsa ini gitu. Jadi
secara akademis Abu Yama Ghufran itu sangat bertanggung jawab, sangat saintifik, sangat ilmiah, didasarkan pada apa itu referensi-referensi yang luar biasa banyaknya gitu. Dan hanya kelemahannya satu, kalau soal istri masih kalah sama saya jumlahnya. Dan kitab ini memang sangat sangat penting untuk bangsa Indonesia. Kenapa kita siar ke sana kemari yang dibawa kitab, termasuk kemarin digoreng makoli, nanti bisa dicek di Google lah, nggak usah jauh-jauh. Ternyata baru tahu saya kemarin. Jadi apa yang disampaikan beliau ini, entah secara tindakan, ucapan atau perbuatan, semua di Al-Quran, hadis dan kitab-kitabnya ada. Karena kalau ngaji dengan ahli thariqah itu adalah ngaji hikmah. Itu bisa bertahun-tahun baru paham, bisa berbulan-bulan ada yang langsung paham. Itu haknya Allah memberikan pemahaman kepada kita, wasilah guru mursyid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait kemarin ada digoreng, tadi ada yang komen juga makoli ya. Ternyata Ibnu Rus, yang mana kelahiran tahun 1126 Masehi, beliau ahli kedokteran, beliau ahli filsafat, ahli kalam dan lain sebagainya, ahli astronomi, ternyata mengarang kitab Faslul Makoli. Itu bisa dicari di Google. Berarti saya simpulkan apa? Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Ghazali, Ibnu Rus, beliau yang doa khusus adalah Makoli. Tuh, terima kasih. Nah, kemudian ini saya tambahi lagi karena ini kaitannya dengan keilmuan ya. Banyak yang belum paham. Jadi bahasa Suryani itu bahasa awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, para malaikat, termasuk bahasa ruh. Dan yang terakhir bahasa alam kubur atau alam barzah. Maka ketika yang sekarang banyak yang ngaku rongsen makan rokok asam, itu bohong. Karena tidak sesuai dengan tirakatnya. Tadi Gus Fuad Pleret menyampaikan ini ibarat Sunan Kalijogo zaman sekarang. Saya sangat setuju 100%. Awalu ma'rifat tafakur wal ibroh. Kita ambil ibroh contoh Wali Songo yakni Sunan Kalijogo. Secara syariat beliau pasrah mati hidup kepada guru, secara hakikat mati hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikubur hidup 40 hari 40 malam. Ini kalau tidak keyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala pasti ada ketakutan yang sangat luar biasa kan ngoten gitu. Dan tidak bisa bernafas. Tidak bisa. 1 menit aja sudah meninggal. Ini 40 hari 40 malam ya. Ini untuk teman-teman yang yang kadang-kadang salah paham karena gorengan-gorengan itu musuh-musuh Pancasila. Ya ini Abu Yama Ghufran ini bisa di googling lebih jauh dan beliau amat sangat bertanggung jawab secara ilmiah gitu. Jadi ya begitulah yang bisa kita sampaikan. Masih banyak rahasianya. Masih banyak dan tentu saja kalau kepengen kenal lebih jauh ya monggo sowan sendiri ke Abu Yama Ghufran di pondok pesantren beliau di mana? Di Malang gitu. Ya, oke. Jangan salah juga loh. Ini Pak Jokowi, Kapolri, Pak Prabowo, tokoh-tokoh bangsa kita itu ya semuanya pernah minta doa kepada Abu Yama Ghufran gitu loh. Jadi dari situ udah kelihatan lah, nggak mungkin lah kalau presiden sowan kecuali yang disowani itu memang doanya mustajab gitu. Jadi Gus, ini beliau kemarin semua calon pilgub maupun pilgub ya, yang beliau pegang 100% menang semua. Jadi semua. Bahkan beliau siap taruhan leher kemarin. Potong leher. Kalah. Ini apa itu pilkada kemarin yang kalah pasti nggak minta doa sama Abu Yama Ghufran karena yang minta doa kepada beliau alhamdulillah bismillah 100% kok ya menang gitu. Oke, terima kasih.